Saya Valentinus Sobrianus Gaya, mahasiswa PPG dalam jabatan Universitas Labuan Batu, angkatan ketiga tahun 2023, dan studi PPG Matematika. Melaksanakan PPL di SMP Negeri 3 Ulmoyo, Kecamatan Ulmoyo, Kabupaten Selatan, Provinsi Sumatera Utara, Desember 2023. Selamat menyaksikan. Selamat pagi anak-anak. Ada yang tidak semangat? Semangat. Belajar itu harus dalam kondisi semangat. Pikiran terbuka. Sehingga nanti apa yang disampaikan bisa kita pahami. Nah, sebelum kita mulai pelajarannya, kita serahkan dulu kepada Tuhan supaya kita apa yang kita pelajari bisa lebih mengena dalam hati dan masuk ke pikiran. Oke, siapa yang bersedia? Oke, silakan. Baik teman-teman semua, mari kita berdoa. Amin. Baik, terima kasih pada Iyer ya. Selanjutnya minggu kemarin atau pertemuan sebelumnya kita sudah mempelajari tentang kekompakan bangun. Apa syarat-syarat kekompakan bangun data? Memiliki ukuran dan bentuk yang sama, Pak. Memiliki ukuran dan bentuk yang sama. Kedua, Sisi yang bersesuaian sama panjang. sisi yang bersesuaian sama Panjang. panjang. Ketiga, Sudut yang sesuai sama besar. sisi-sisi yang bersesuaian apa? Sama besar. Sama besar. Sudut ya, sudut yang bersesuaian sama. Ada yang lain? Ada? Ada yang bisa ditambah yang lain? Kalau dia kemudian kalau kita cari luas berarti luasnya sama. Ya. Itu dari yang kemarin ya. Di pelajaran sebelumnya. Hari ini kita lanjutkan ke kemudian lanjutan dari pelajaran yang sebelumnya. Melalui pelajaran ini peserta didik dapat membuat berdasarkan syarat kekompakan bangun data. Sekali lagi, peserta didik dapat membuat berdasarkan syarat kekompakan bangun data. Artinya nanti anak-anak sekalian bisa membuat yang namanya apa? Bangun ruang atau sebuah bangun yang ada kaitannya dengan kekompakan. Sebelum ke sana, nah, coba saya tanya dulu. Menurut Anda, kekompakan ini ada kaitannya dengan kehidupan sehari-hari? Ada. Coba sebutkan salah satu. Kalau ada kaitannya. Kompakan dia, bangunnya kompakan. Apa? Kira-kira satu. Kali. Oke, bagaimana itu kali? Oke, bulat. Terus kalau bulat berapa? Atas sama bawahnya pas. Atas sama bawahnya sama. Itu bulat ya. Atas dengan bawah sama. Oke, itu sudah mantap. Tepuk tangan untuk kawan kita. Ada yang masukan lain? Ada, Pak. Ada, coba. Contohnya lemari, Pak. Apa? Lemari. Apa? Lemari. Lemari, oke. Di mana yang kumpul kalau di lemari? Ke atas dan bawah sama, samping dan kiri dan kanan sama. Oh, di atas dan bawah Sama. berarti itu sudah kumpul. Kiri dan kanan sama. Berarti itu sudah kumpul. Oke, itu juga bisa diterima. Tepuk tangan kawan-kawan kita. Masih banyak masalah yang berkaitan dalam kehidupan sehari-hari berkaitan dengan kekompakan ini. Banyak sekali. Kalau kita cari satu-satu pasti ada. Dengan catatan sudah paham tentang syarat-syarat kekompakan bangun datar. Kita sudah bentuk kelompoknya kan? Sudah. Kelompok satu yang mana? Ini ya. Kelompok dua. Nah, kelompok tiga. Kelompok
Mana kelompok 4? 4. Kelompok 5. Oke, sudah pas berkaitan dalam kehidupan sehari-hari. Silakan pahami video Senin. Oke, simak terus videonya. Semoga video ini bisa bermanfaat buat teman-teman. Dan suka-suka berikan like, komen, dan juga share ke teman-teman ya. Dan jangan lupa berikan subscribe-nya. Oke, langsung saja simak terus. silakan dipahami apa yang ada dalam isi video. Video ini dari tayangan ini, apa yang kira-kira bisa anak-anak ketahui, apa yang bisa dilihat dari video ini? Ada yang bisa dilihat dari situ? Ada? Apa? Keramik, Pak. Keramik. Apa? Kenapa keramik? Keramiknya sama, Pak. Keramiknya sama. Apa bentuk keramiknya? Persegi? Persegi 4. Mantap. Kita lihat masalah berikutnya. Sudah bisa ditangkap apa yang dilihat dari video ini? Bisa? Atau perlu kita ulang lagi? Tidak? Tidak? Apa yang bisa dilihat dari video? Segitiga? Kalau kita lihat secara keseluruhan gambar apa? Ada rumah, ya kan? Dibentuk dari apa? Dari segitiga. Ada berapa segitiga di sini? Yang jawab dua siapa? Sama. Oh, enggak. Jadi dari tayangan video ini bisa kita pahami bahwasanya ada dua segitiga yang kongruen dan ada dua segiempat yang kongruen. Segiempat apa itu tadi? Oke. Untuk lebih memahami, silakan nanti anak-anak sekalian melalui kelompok dituliskan di dalam LKPD, ya, dituliskan di dalam LKPD, bergunakan dengan kawan-kawannya nanti tentang apa masalah-masalah yang ada dalam kehidupan sehari-hari. Ini kelompok dua ya, dua kelompok tiga ya, ini kelompok
Kelompok Lima. 5. Ini kira-kira ini kelompok 5 ini. Nah, kelompok 1. Kelompok apa? 4. Silakan perhatikan LKPD-nya, ya kan? Ditulis nama kelompoknya, ditulis nama-nama kalian sih. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, terus ada perintahnya di atas ya. Lakukanlah bersama teman kelompokmu kegiatan bawah ini. Lakukan secara bersama-sama dengan mempedomani syarat-syarat kepemimpinan Marunda. Di kegiatan 1 apa? Kegiatan 1 temukanlah masalah sehari-hari yang berkaitan dengan kepemimpinan Marunda. Kegiatan bulan dari beberapa masalah yang ditemukan, tuliskan salah satu masalah yang dapat diselesaikan dengan kepemimpinan Marunda beserta langkah-langkah ya. Jadi pilih salah satu lagi. Yang di nomor 3 belakang. Ya, berdasarkan kegiatan 2, buatlah gambar bangun atau menyatu bangun dari penyelesaian kegiatan 2, baik bentuk 2 dimensi atau dalam bentuk 3 dimensi. 3 dimensi ya, bukan 3 dimensi. Gunakanlah bahan yang sudah diberikan sebelumnya untuk membuat gambar menyatu 2 dimensi maupun 3 dimensi. Silakan dikerjakan bersama dengan teman kelompok. Oke, silakan. Ada masalah? Salah satu apa? Arek, oke. Tiap senam nanti ya? Berikan nama yang kasih apa yang ada dalam pikiran kalian, silakan dulu. Oke. Apa nanti ada, silakan dibuat sampai 6. Oke, nanti kan diselesaikan nanti kan cuma 1. Oke, perhatikan sekeliling apa yang bisa kamu lihat ya, dan bisa diselesaikan. Nah, ya kan? Angelus lah ya mana? Mana? Oh ini loh. Arnold Lusanur berapa? Iya. Asli Hidayah. Oh kamu. Siap ini. Asli Hidayah. Sudah siap? Apa masalah yang ditemukan? Apa itu? Apa yang dibuat? Yang kotak-kotak ini? Apa itu kotak-kotak? Jadi dibuat apa dan kotak-kotak ini? Digembar. Bentuknya untuk dia buat apa itu kan? Jadi apa itu? Jadi kursi kah? Jadi meja kah? Jadi apa? Jadi lemari kah? Jadi lemari kah? Wahyu Setiawan. Berapa? Ya, itu yang dibuat. Ya, sudah siap. Kemudian, meja yang ada. Oh ini. Setelah dibikin nanti silakan di adu ya, ya. Tapi ditulis dulu langkah-langkahnya ya. Ini nomor 2 ada langkah-langkah nomor 2 kan? Iya, iya langkah-langkah kekuatannya. Ya kan? Ini kan bisa digambar. Kalau tidak digambar berarti yang menggantikan ini kan? Gambarnya ini berarti yang menggantikan ya. Ya, tapi langkah-langkahnya saja ya. Oke, cara membuat berarti kita buat dulu apa ya? Kita buat dulu lingkaran, baru kita buat lingkaran setelah ini. Lalu kita buat apa ini? Jadi pas panjang, oke? Oh yang ini, oh ini jadi cerita sebenarnya.
Iya, bagaimana membuat bukan secara bahasa. Seperti yang tadi kan dibuat bahasa. Kesimpulan dari kegiatan yang bisa presentasi, yang bisa melanjutkan. Nah, sebelum kita tunggu sebentar lagi ya, kita tunggu 5 menit lagi. Saya kasih waktu 5 menit lagi ya, oke? Ya, Pak. Oke, baik. Sambil menunggu kawan-kawan yang lain masuk bisa akademinya. Ya, kira-kira siapa yang bersedia untuk menampilkan hasil karyanya? Oke, dari kelompok 1. Tangan untuk kelompok 1. Baik, terima kasih waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada kami ya. Saja soal satu, temukanlah masalah sehari-hari yang berkaitan dengan kepemimpinan undang-undang. Masalah yang terbutuhkan adalah kaleng, kotak, atap rumah atau atap pelana, kejutan, jangkau, dan beberapa masalah yang ditemukan. Ini salah satu masalah yang dapat diselesaikan dengan pengumpulan bahan data beserta langkah langkahnya. Dari beberapa masalah yang kami temukan, masalah sehari yang dapat diselesaikan dengan pengumpulan bahan data yaitu atap rumah, pelana atau atap pelana. Langkah-langkah penyelesaiannya pertama sekali dibuat keseluruhan yang saling berkuat. Yang kedua dibentuk segi besar yang berbentuk trapesium dua. Selanjutnya nomor 3, berdasarkan kegiatan 2, olah gambar bangun bangun dari penyelesaian kegiatan 2, baik berubah dimensi atau dalam dimensi. Gunakan bahan yang sudah disusun sebelumnya untuk membuat gambar miniatur 2 dimensi maupun 3 dimensi antara lain. Dan ini adalah gambar atap pelana. Ini adalah gambarnya. Nah, selanjutnya kesimpulan kami dengan mengetahui syarat-syarat kepemimpinan bangunan 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 bertrapesium yang kompleks, maka dengan sudah dibuat bangunan bertrapesium
masukan dan edukasi terhadap penggunaan Tangan kelompok satu. Pertanyaan silakan. Kalau ada pertanyaan yang ini, dia tadi presentasi tentang atap yang berbentuk kepala ada dalam kehidupan, berikan kesempatan kepada kelompok lain. Baik, pada kelompok dua, Pak. Oke, silakan. Baik, pertanyaan kami dari kelompok dua. Atap ruangan itu berbentuk seperti apa saja? berbentuk segitiga dan berbentuk segi empat yang sering trapesi. Oke, silakan dari kelompok berapa? Kelompok tiga silakan. Atap pelana ini digunakan di mana saja? Atap pelana ini digunakan di mana saja? Silakan. Seperti di atap-atap rumah. Wah, atap apa lagi? Ya, ada yang lain? Saya rasa cukup sampai sekian. Tepuk tangan untuk kelompok satu sekalian. Ada? Kira-kira masih ada yang mau menampilkan? Ada? Silakan. Kelompok berapa ini? Kelompok 5. Masalah yang berkaitan dengan pembuangan dan data. Masalah yang ditemukan yang berkaitan dengan pembuangan dan data antara lain yang kami temukan adalah 1. Layang-layang, 2. buku, 3. kaleng, 4. foto. Lanjut dari kegiatan 2 dan beberapa masalah yang salah satu masalah yang akan diselesaikan dengan pembuangan data beserta rangkaiannya. Dan beberapa masalah yang tertemukan, masalah sekali yang dapat diselesaikan dengan pembuangan data yaitu layang-layang. Karena kan satu, kita harus mengikuti kapal dengan layang. Dan kedua, kita harus memperhatikan sisi tersebut. Dan setelah kita sedang membuat layang-layang tersebut, dan kita memperhatikan sisi tersebut, maka kita akan bayar layang-layang tersebut pembuat. Baik, dari gambar yang membuat sendiri atau pilihan bisnis sendiri layang-layang. Kita menyimpulkan kami berdasarkan kegiatan 1, kegiatan 2, dan kegiatan 3 dapat disimpulkan bahwa berdasarkan kegiatan kami dari kegiatan 1 dan kegiatan 2 dan kegiatan 3 memiliki bentuk yang sama dan sisi yang sama dan sudut yang sama, maka disebut layang-layang tersebut pembuat. Ini pesan yang saya sampaikan kepada ada bersama saya. Saya itu biasanya bukan kurang besar apa Apakah benar dari semuanya? Ada? Sebagai mainan anak-anak. Sebagai mainan anak-anak. Oke, tepuk tangan untuk kelompok. Kelompok 5, silakan. Mantap, sudah mantap. Apa fungsinya dalam kehidupan sehari? Sudah pas jawabannya. Sebagai penghibur ya, penghibur atau permainan anak-anak. Ya, oke silakan. Baik, terima kasih Pak sudah menjelaskan telah diberikan kepada kami untuk menyampaikan hasil dari kami langsung saja kegiatan 1. Temukanlah masalah sehari-hari yang berkaitan dengan Oke, ya, saya paham bahwasanya kalian sangat super ya, super kreatif sekali. Kalau lemari dia berbentuk lagi Pak, sisi dan sisi kanan dan kiri bukan dua, ya, sisi kiri dan kanan berbentuk persegi Pak, bawah juga berbentuk persegi Pak. Ya, baik. Sekali lagi tepuk tangan untuk kita. Sangat bagus hari ini. Terima kasih untuk anak-anak kami. Nah, dari pembelajaran kita bisa simpulkan. Ya. Apa kesimpulan kita? Ini kesimpulan kelompok 1. Kesimpulannya? Oke, berarti dengan mengetahui segitiga, saya rasa dan keprograman segitiga, kita bisa menghadapi masalah dalam kehidupan sehari tentang cara membentuk atap pelana. Jadi di sana dibutuhkan kekongruenan. Artinya dengan mengetahui kekongruenan atau salah-salah kekongruenan persegi panjang, maka kita bisa menyelesaikan yang namanya
pembuatan lemari dalam kehidupan sehari-hari. Dan kalau saya bilang sejauh mana pemahamanmu tentang pelajaran kita, tentang apa yang sudah kita pelajari. Nanti langsung dibutuhkan, dikerjakan. Saya kasih waktu sekitar 3 menit ya. Gampang sekali. Saya akan bekerja. Saya bangsa. Siap. Pemasangan sudah ada, diarahkan ke persegi 3. Pemasangan atap seng diarahkan ke persegi panjang. Apa? Oke ya? Oke, siapa yang benar itu? Benar. Mantap. Tepuk tangan untuk kita semua. Kalau benar-benar yang kongruen yang akan disebutkan kita, pasti beda-beda kan? Ya, Pak. Oke. Silakan. Sudah semakin paham. Baik, silakan diingat di mana dan dipahami. Kira-kira seperti apa pelajaran hari ini? Kira-kira senang cara belajar seperti ini? Senang cara belajarnya? Kita memacu kreativitas kita ya? Ya. Dari apa? Tempat apa tadi? Lemari. Tempat maka? Coba kalau tidak dibuat seperti mana musuh, ya kan? Ada yang tadi? Apa tadi yang disebut? Yang lain-lain apa tadi? Yang lain apa tadi? Permainan, kan? Muncul permainan. Saya tidak berpikir tadi. Oke, sangat mantap untuk pelajaran hari ini. Dan sudah kalian jawab juga, saya rasa sudah hampir benar semua. Tadi. Jadi, kedepannya kita tingkatkan lagi. Itu lebar kita belajar tentang kesebangunan. Ya, untuk kedepannya kesebangunan. Nah, oleh sebab itu silakan dirapikan nanti kepada dan silakan diikuti buku-buku yang akan masuk. Demikian saja. Selamat siang.